Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama Kang Darman di Desa. Sahabat Kang Darman di Desa, dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar memahami tentang moksa. Moksa adalah hilang atau lenyapnya jasad, dalam arti keakuan diri. Bagaimana cara untuk moksa secara sempurna? Kadang di Islam tidak mengajarkan tentang moksa, tapi ini adalah sesuai dengan apa yang kita tekuni, yaitu belajar spiritual, perjalanan rohani yang harus kita alami sendiri biar tidak katanya. Nah, sahabat-sahabat, justru kalau kita belum bisa moksa, maka kenyataan hidup itu hanya semu, bayang-bayang yang kita lihat dan yang kita saksikan, karena masih katanya. Karena selama kita belajar ketuhanan masih mengandalkan informasi di luar diri, pada intinya masih mentoleransi dan mereferensi kepada informasi atau doktrin yang selama ini kita pelajari. Maka dengan spiritualitas, perjalanan rohani kita akan mengalami suatu pencerahan atau pemahaman, karena hasil daripada perjalanan rohani kita, sehingga mengalami apapun yang dialami itu adalah pelajaran, itu adalah ilmu atau pemahaman yang diberikan Allah kepada diri kita masing-masing. Nah, untuk kesempurnaan dalam belajar ketuhanan, kita harus benar-benar moksa, dalam arti lenyap diri, hilangnya keakuan diri. Jadi harus digarisbawahi, moksa di sini bukan hilang kita secara jasadiah, tapi hilang keakuan diri kita. Harus kita sadari apapun yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak Allah dan perbuatan Allah. Sadari itu, maka kita akan memahami arti moksa yang sebenarnya. Moksa lenyap diri, lenyap keakuan diri, tidak ada keakuan, tidak merasa, semua itu hasil jerih payah diri sendiri. Nah, kalau masih ada rasa jerih payah, hasil ikhtiar, hasil usaha diri sendiri, berarti itu masih mengaku dan menghilangkan Tuhan yang telah menggerakkan semua anggota jasad dan organ tubuh kita. Nah, bagaimana cara memahami dan mengenal pemahaman moksa? Tidak lain, salah satu kuncinya adalah pasrah diri, pasrah total dan berserah diri hanya kepada Allah. Barulah itu moksa. Selama hidup kita masih mengeluh, masih mengomentari urusan-urusan orang lain, berarti belum moksa. Masih adanya keakuan diri dan menghilangkan Tuhan yang menghidupkan jasad kita dan yang menghidupkan di luar jasad kita, yaitu sesama kita. Masih ada rasa iri, dengki, cemburu, marah, berarti kita belum moksa. Dan mari kita pahami dan kita sama-sama belajar moksa, yaitu menghilangkan keakuan diri, melenyapkan serta meleburkan rasa kesombongan yang selalu hadir beserta ego diri kita masing-masing.
Maka dengan itu pelajari dengan metode zikir nafas. Terserah mau diiringi dengan Allah, mau la ilaha illallah, ataupun mau diam tapi menyadari keluar masuk nafas ini. Karena nafas inilah yang akan mengantarkan perjalanan spiritualitas kita menuju alam rohani. Nah, zikir nafas adalah awal mula perjalanan rohani untuk berserah diri dan pasrah kepada Allah. Karena mengikuti keluar masuk nafas, ketika nafas masuk itu mendekat dan berjalan, nafas keluar itulah berserah atau pasrah. Karena hakikatnya zikir nafas adalah belajar berserah diri, pasrah diri. Itulah yang disebut dengan Islam. Kebanyakan menyatakan Islam itu adalah sebuah agama. Memang benar, kalau mengakui agama Islam berarti harus berserah diri, barulah itu Islam. Kita latih terus berserah diri dan pasrah diri kepada Sang Maha Kuasa dengan metode zikir nafas. Dengan posisi duduk tenang, rileks, sadari keluar masuk nafas, lalu ikuti nafas masuk, nafas keluar, mendekat dan berserah. Maka akan tercipta suatu pengalaman spiritualitas diri kita masing-masing, di mana di situ akan dibimbing langsung oleh Sang Maha Pencipta seluruh alam semesta beserta isinya. Hanya satu kunci untuk mencapai moksa, yaitu pasrah diri. Apapun yang terjadi terhadap diri kita, itu semua tiada lain hanya kehendak Sang Maha Pencipta. Jika kita belum bisa moksa atau meleburkan keakuan diri, berarti masih ada dualitas antara diri kita dan Tuhan. Sedangkan dalam kajian tauhid harus mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pencipta. Bagaimana mau menauhidkan Allah kalau masih ada keakuan diri? Nah, maka dengan itu marilah kita sama-sama belajar pasrah diri dan berserah diri dengan cara berzikir yang mengikuti keluar masuk nafas, yaitu zikir nafas. Maka kita semua akan mengalami suatu eksplorasi diri, mengenal diri di dalam diri. Itulah yang disebut dengan perjalanan spiritualitas menjelajahi alam rohani, sehingga sampailah pada puncaknya, yaitu suatu pertemuan dan mengalami satu pencerahan, dan hidup akan terbimbing dan tercerahkan selalu di dalam jalan kebijakan, yaitu arif dan bijaksana dalam menghadapi kenyataan hidup kita. Karena hidup ini adalah satu perjalanan yang penuh dengan frekuensi antara baik dan buruk. Namun semua itu kalau dihadapi dengan pasrah diri, maka Islamlah disebutnya. Jangan pernah mengaku dan jangan pernah merasa bahwa semua itu adalah kehendak Allah. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua untuk menambah wawasan tentang ketauhidan kita dan ma'rifat kepada Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.